السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد, kita sampai kepada obat. Bagaimana cara mengobati penyakit ini? Al-kibar, wal-hasad, wal-riya. Tiga-tiganya penyakit hati, tidak bisa dilihat. Minum khamr kelihatan, berjudi kelihatan, mencuri, membunuh dan seterusnya. Ini dibenci oleh Allah. Bagaimana keburukan di hati lebih dibenci, lebih dibenci. Saya harap antum tidak lupa siapa itu iblis sebelum Adam diciptakan. Luar biasa ilmunya, luar biasa solehnya, luar biasa takwanya, sampai memimpin para malaikat. Nah, ada sesuatu di hati iblis yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali Allah. Allah tidak suka dengan sesuatu yang ada di hati iblis. Jibril tidak tahu, Mikail tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Ya. Maka berbicara tentang penyakit hati ini sangat-sangat perlu agar kita tidak bernasib seperti iblis. Beliau sebutkan al-kibar, wal-hasad, wal-riya. Sombong, hasad, iri, dan riya. Tiga-tiganya sekali lagi tidak kelihatan. Justru yang tidak kelihatan itu yang berbahaya. Sebagaimana penyakit fisik, ya kan? Korengan, panuan, lecet-lecet, kan kelihatan tuh, malah nggak berbahaya. Beda yang tidak kelihatan, jantungnya, paru-parunya, ginjalnya, gitu ya. Begitu pula penyakit rohani. Berzina, minum khamr, berjudi, membunuh, korupsi, berbohong. Ini dibenci oleh Allah. Tapi lebih dibenci lagi apa? Tiga penyakit ini, al-kibar, wal-hasad, wal-riya. Bagaimana kata beliau supaya kita selamat minimal dari tiga penyakit hati? Kan tiga ini bukan pembatas, masih ada yang lain. Ini yang terbesar saya kira. Sombong, hasad, riya. Idmanun nadhari fi ismil kibri wal hasadi wal riya. Terus melihat, mempelajari, mencermati bagaimana dosa, keburukan dari tiga penyakit itu. Ya. Kalau dia tidak tahu, ya biasa aja. Sebagaimana kita yang tidak tahu apa-apa tentang darah tinggi misalnya, tentang kolesterol misalnya, ini kok tangan pegel-pegel misalnya, ya kita nggak tahu, biasa aja. Bagi yang tahu sudah ketakutan, wah hati-hati.
Ini sangat mungkin menyebabkan stroke misalnya. Kalau sudah stroke kan nggak bisa ngapa-ngapain. Jangankan bergerak, kadang-kadang ngomong saja sulit. Bahkan ini siapa, kadang lupa. Ini kan mengerikan sekali. Nah, dia tahu. Karena dokter misalnya dia tahu, maka dia ketakutan. Lalu gimana caranya supaya tidak terkena stroke? Ya. Nah, begitu juga ketika kita mengetahui bahayanya sombong, bahayanya hasad, bahayanya ria, insya Allah kita akan terus berhati-hati. Sebagaimana para salafun saleh, mereka betul-betul tahu akibat dari kesombongan itu. Maka mereka betul-betul menghilangkan sifat sombong itu. Seperti kemarin Imam Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in, dalam rangka menghilangkan sifat sombong itu, agar tidak ada kesombongan. Bahkan satu ketika ini Yahya bin Ma'in dan Ali bin Madini ya, datang ke sholat Id. Sebagai apa? Sebagai jamaah biasa. Padahal ahli hadis besar, tidak masalah. Ini dalam rangka menghilangkan kesombongan bersama dengan yang lain. Ya. Bahkan kalau mau mencontoh Nabi, beliau yang menuangkan air ya, kepada tamu-tamunya itu ya. Beliau yang kadang menuangkan air. Ini dalam rangka agar selamat dari sifat sombong. Karena mereka tahu persis bahayanya al-kibr wal hasad wal riya. Wa i'lamun nafsi anna al-ilma la yadfa'u syarra hadhihi al-muktasabat. Dan meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa ilmu yang ada pada diri mereka tidak sanggup menolak keburukan-keburukan tersebut. Apa mentang-mentang berilmu lalu boleh sombong? Apa mentang-mentang berilmu lalu boleh hasad, boleh riya? Kan tidak ya. Justru sebaliknya, beda dengan agama-agama tertentu. Oh, kalau orang awam nggak boleh, kalau kami para pendeta, para pastor boleh, katanya. Sepertinya di Islam ada juga yang sesat ya, firqah-firqah itu. Bagi orang awam nggak boleh, bagi kami-kami yang berilmu boleh. Nah, lihat, ditipu oleh iblis. Lihat para nabi, para rasul, kalau seandainya ada prinsip seperti itu, yang mempunyai ilmu khusus boleh. Walaupun ada perkecualian ya, tetapi yang ada sebaliknya. Justru yang lain ketika berpuasa datang waktu maghrib wajib makan, wajib minum. Rasulullah tidak wajib. Maka beliau beberapa kali melakukan berpuasa, datang waktu maghrib, tidak makan apa-apa, tidak minum apa-apa. Apa istilahnya? Puasa wisam. Ya. Malah lebih berat kan? Bukan sebaliknya, karena Nabi, karena Rasul, karena berilmu, nggak usah puasa, atau buka waktu asar atau waktu duhur. Tidak, justru sebaliknya lebih berat. Seperti yang kita bahas kemarin, termasuk dalam hal pakaian, tidak ada pakaian khusus orang-orang yang berilmu, tidak ada pakaian khusus para ulama, tidak ada. Sama, kecuali agama tertentu. Saya kira mayoritas agama di luar Islam seperti itu. Pakaian khusus pendeta, pakaian khusus pastor,
pasukan khusus tokoh Hindu, tokoh Buddha ada. Islam tidak ada. Islam yang benar ya. Firqah-firqah dolal sengaja mereka bikin seperti itu. Di beberapa firqah bal yudha'afu 'adabuha, justru azabnya dilipat gandakan. Ya. Litadha'u fil hujjati biha, karena yang lain tidak tahu hujahnya, dia tahu hujahnya, maka justru lebih siksanya. Seperti riwayat yang kemarin kita bahas tentang orang yang ususnya keluar diputar-putar di neraka. Ya. Padahal yang lainnya tidak seperti itu. Padahal dia dengan yang lainnya sama-sama berzina misalnya, sama-sama minum khamar misalnya, sama-sama berjudi misalnya. Tapi ini lebih dahsyat siksanya. Kenapa? Kenapa? Karena dia berilmu. Justru karena berilmu itulah. Jadi jangan sebaliknya. Oleh iblis dibalik. Yang mestinya yang berilmu ini yang lebih takut karena ancamannya lebih dahsyat, oleh iblis dibalik. Enggak apa-apa, engkau kan berilmu, engkau kan mengajarkan ilmu, engkau kan membela Islam, engkau menghancurkan bid'ah, maka dosa-dosa seperti ini bagi engkau enggak masalah. Lihat tipuan iblis. Wa man nadhara fi siyaris salafi minal ulama'i al-'amilin istahqara nafsahu. Barang siapa yang melihat perjalanan para ulama salaf, dimulai dari para sahabat, kemudian tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in dan seterusnya, istahqara nafsahu, dia akan merendahkan dirinya, tidak akan menyombongkan dirinya. Imam Syafi'i merasa kecil, merasa minder, merasa gak ada apa-apanya kalau melihat bagaimana Imam Malik, bagaimana Abu Hanifah, ya, bagaimana Sufyan bin Uyainah, bagaimana Sufyan Ats-Tsauri, bagaimana Atha bin Abi Rabah, Tawus, Mujahid, apalagi sampai kepada Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, gitu. Hatta Imam Syafi'i merasa kecil. Gimana kita? Gimana kita? Ya. Ini akan sebaliknya. Justru kita merasa besar, merasa sombong, merasa soleh, merasa berilmu. Kenapa? Karena yang kita lihat tetangga kita yang jarang sholat, nggak pernah ke masjid, itu yang kita lihat. Maka ada rasa sombong, ada merasa soleh, merasa berilmu. Maka jangan melihat mereka, ya, bergaul sekedarnya. Akrablah dengan Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim, imam-imam kita, dengan membaca bagaimana perjalanan sirah mereka, agar kita tidak merasa sombong. Wa man arafallaha lam yurai. Barang siapa yang mengetahui betul-betul siapa Allah, insya Allah dia tidak akan ria. Ngapain ria? Apa yang bisa kita pamerkan kepada orang ketika kita betul-betul tahu siapa Allah? Ya, tidak perlu, sangat tidak perlu. Di hadapan Allah kita sibuk untuk memperbaiki diri kita. Bagaimana lalu kita malah sibuk untuk memamerkan amal kita? Maka nasihat para ulama kita, kalau bisa disembunyikan, sembunyikan. Kalau bisa dilakukan sendirian, sendirian. Jangan ditampakkan kepada manusia, kecuali tidak bisa. Salat berjamaah nggak mungkin disembunyikan. Puasa Ramadan
haji, umrah, jihad tidak mungkin disembunyikan. Adapun baca Al-Quran bisa, menangis bisa, sedekah bisa, bisa disembunyikan, sembunyikan. Walaupun ketika tidak disembunyikan juga tidak boleh kita katakan itu haram. Tapi justru karena kita merasa lemah, maka kita sembunyikan. Kalau Rasulullah kan insya Allah tidak, ya. Rasulullah justru harus menampakkan agar kaum muslimin, para sahabat tahu cara ruku yang benar seperti ini, sujud yang benar seperti ini. Oh, sebelum subuh ada 2 rakaat. Oh, setelah subuh tidak ada. Gitu. Oh, sebelum zuhur ada 4 rakaat, setelah zuhur ada 4 rakaat, dan seterusnya. Tentu harus ditampakkan oleh beliau. Selain mengajarkan, ketika sudah paham, ketika sudah hafal, baru kembali disembunyikan. Apa? Zikir jahar setelah sholat 5 waktu. Bagaimana di awal-awal disyariatkannya jamaah sholat 5 waktu? Jahar. Astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam. Jahar. Gitu. Siapa yang meriwayatkan, yang menjadi saksi? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas dengan mengatakan dulu pakai fi'il madhi kana, dulu aku tahu sholat jamaah itu sudah selesai ketika terdengar Rasul dan para sahabat membaca istighfar, tasbih, tahmid. Ibnu Abbas dengar, kan Ibnu Abbas masih kecil, kan 10 tahun Ibnu Abbas. Waktu itu mungkin 7 tahun, 6 tahun. Sering lari di depan. Boleh melewati orang-orang, para makmum yang sedang sholat, boleh. Yang tidak boleh, imam atau sholat sendiri. Adapun para makmum, boleh. Nah, kata Abbas, jika aku mendengar Rasul dan para sahabat berzikir, baca tasbih, baca, salah faham dengan hadis Ibnu Abbas. Ya. Dengan suara keras, sunnah, ini hadisnya, itu kan sahih Imam Bukhari, ya kan? Mereka salah faham bahwa Ibnu Abbas memakai fi'il madhi kana itu dulu, di awal-awal disyariatkannya sholat berjamaah dulu agar Rasul bisa mengajarkan kepada para jamaah begini zikir. Tidak sulit bagi sahabat karena memang la ilaha illallah dan seterusnya kan bahasa sehari-hari. Ilah itu apa, la itu apa, kan bahasa sehari-hari, beda dengan kita. Maka hafal. Nah, ketika sudah hafal, kembali ke akhir minal qaul, berzikirlah dan menyebut asma Allah bukan dengan suara, bahkan ada riwayat lain membaca
sekali lagi, Rasulullah itu mengajarkan ibadah sambil ibadah. Setelah sujud begini ya, enggak, langsung aja beliau praktek. Maka beberapa kali Rasul di atas mimbar. Para makmum, cara rukuk seperti ini, cara i'tidal seperti ini, dan seterusnya. Wa man lahadha jiryana ad-darihi ala muqtada iradatihi lam yahsid. Ketika seseorang mengetahui tentang bahwa segala sesuatu pasti tulisan yang telah bagaimana kita mungkin orang semuanya sudah ditetapkan oleh Allah, IQ-nya sekian, si B sudah ditulis. وقد يدخل إبليس. Kadang-kadang iblis talbis dengan talbis yang unik. Apa? Talabukum lirrifati laisa bitakabbur. Engkau mencari ketinggian, kemasyhuran, ini tidak sombong. Gitu. Kata si iblis, tidak sombong. Ditipuan iblis kepada para ulama, orang-orang yang berilmu. Li'annakum nuwabus syar'i, karena engkau wakil pembawa syariat ini. Engkau yang membawa syariat ini. Coba orang-orang bisa wudhu benar, sholat dengan benar, puasa dengan benar, tahu manhaj. Dari siapa? Kalau bukan dari inti. Inilah iblis. Ditiupkan oleh iblis kalimat itu. Mereka bisa tahu manhaj, tahu akidah. Dari siapa? Kalau bukan dari engkau. Maka engkau meninggikan diri, tidak sombong, gak masalah. Itu tidak masalah. Jangan sampai kita tertipu dengan tipuan iblis seperti itu. Nabi saja, manusia tertinggi, termulia, yang paling berilmu, yang paling bertakwa, merendah di hadapan Nabi Yusuf, di hadapan Nabi Ibrahim, merendah. Kalau Nabi Ibrahim ragu, aku lebih ragu. Berarti kan merendah. Kemarin sudah kita bahas ya, ada syubhat yang menuduh Nabi Ibrahim ragu terhadap apa kemarin? Kebangkitan. Nabi Ibrahim ragu terhadap kebangkitan. Buktinya minta bukti kepada Allah. Rabbi arini kaifa tuhyil maut. Tunjukkan kepadaku ya Allah, bagaimana cara engkau menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Ada syubhat terutama dari orang-orang Yahudi. Nabi Ibrahim ragu dengan adanya kebangkitan. Maka Nabi Ibrahim dibela oleh Nabi dengan merendahkan diri. Kalau Nabi Ibrahim ragu, tentu aku lebih ragu lagi. Aku ini siapa? Kira-kira begitu. Bukan seperti kita. Ya, Nabi Ibrahim bolehlah ragu. Kalau saya nggak mungkin ragu. Itu kita. Ya. Kalau dia bolehlah korupsi.
Kalau saya insya Allah enggak lah. Kalau dia boleh lah tergoda. Kalau saya kayaknya nggak mungkin. Nah itu kita merasa aman, merasa hebat dari yang lain. Rasulullah tidak. Termasuk yang jauh lebih bawah, Nabi Yusuf. Beliau tetap merendah. Beliau angkat Nabi Yusuf, beliau rendahkan diri beliau sendiri. Ya. Kalau aku yang dipenjara seperti Nabi Yusuf, kok disuruh keluar, aku pasti keluar. Tidak seperti Nabi Yusuf yang kuat, tidak mau keluar. Fa innakum tatlubuna i'zazad din. Karena yang sedang engkau lakukan ini adalah menyebarkan agama, mengibarkan sunnah, wadahda ahlil bidah, menyerang ahlul bidah. Gak main-main yang engkau lakukan ini. Maka engkau meninggikan dirimu, ini tidak sombong. Iblis menipu. Wa ma tadunnunahu riya'an falaysa biriya'. Apa yang kalian sangka sebagai riya, sebetulnya itu bukan riya, pasti tipuan iblis. Li'anna man takhasha'a minkum wa tabaraka. Maka ketika engkau pura-pura khusyuk, pura-pura menangis, nggak masalah. Kenapa? Iktada bihin nas. Karena orang-orang akan ikut khusyuk, orang-orang akan ikut menangis. Mereka menangis takut kepada Allah, khusyuk diakibatkan karena engkau pura-pura khusyuk, pura-pura menangis. Berarti kan engkau membawa kebaikan. Tipuan iblis lagi. Yang seperti ini jelas keliru. Nah, dalam masalah agama, dalam masalah akhirat, yang harus kita nomorsatukan adalah diri kita. Tidak boleh orang lain. Kalau dia pura-pura menangis, pura-pura khusyuk supaya jamaah menjadi menangis beneran, khusyuk beneran, berarti dia menomorsatukan jamaah. Dalam hal ini kan akhirat ya, ini kan agama. Bolehkah? Tidak boleh. Haram. Yang harus kita nomorsatukan diri kita. Kalau kita memang tidak ingin nangis, memang tidak sedang khusyuk, ya jangan dibikin-bikin. Walaupun sekali lagi ketika dibikin-bikin, lalu orang khusyuk beneran, nangis beneran. Dan itu terjadi di mana-mana, banyak. Atau bohong. Ya. Saya bicara bohong di depan antum. Dari kebohongan saya, yang antum tadinya mau nyumbang 100.000 jadi 1 juta. Gara-gara kebohongan saya. Antum tentu dapat pahala besar. Dibohongi kan tidak dosa. Nah, saya yang berdosa. Bolehkah saya lakukan dengan anggapan ya nggak apa-apa? Dengan saya bohongkan, orang-orang jadi nyumbang banyak, sedekah banyak. Tidak bisa. Agama kita bukan Kristen. Kalau Kristen iya. Kan ada entah karangan siapa di Injil mereka. Kalau dengan berbohong kerajaan Tuhan tegak di muka bumi, maka kami akan berbohong. Kalau tidak salah seperti itu bunyi. Jelas ini bukan firman Allah. Nah, tentu bercampur aduk antara firman Allah dengan ucapan para pendeta, para pastor di Injil yang sekarang. Islam tidak seperti itu. Daripada bohong, nggak usah dakwah. Orang-orang nggak pada baik, nggak pada nangis, nggak pada sedekah, biari. Ya, karena sekali lagi yang harus dinomorsatukan oleh kita adalah diri kita sendiri. Kecuali masalah makanan, minuman, pakaian, jabatan, motor, mobil, silahkan mengutamakan yang lain, bagus sekali. Udah bapak dulu aja yang ambil, saya belakangan, bagus. Tapi sholat, puasa, zikir, wirid, akidah, tauhid, agama, akhirat
tidak boleh mengutamakan orang lain, harus diri kita. Ayatnya jelas, ku anfusakum, baru wa ahlikum. Anak istri saja nomor 2, nomor 1 tetap diri kita, ya. Maka membangunkan anak untuk sholat subuh misalnya, atau membangunkan istri untuk sholat subuh, sampai kita masbuk atau bahkan ketinggalan jamaah, betul kan? Tidak betul. Ya tentu yang terbaik kita bangunkan sebelum adzan misalnya. Ini karena satu dan hal, kita bangunkan pas adzan, mungkin kita juga kesiangan. Nah, keburu komat, ya tentu kita tinggalkan, karena kita nomor satukan diri kita, baru anak istri. Nggak apa-apa, saya tidak berjamaah, yang penting anak-anak saya berjamaah. Tentu keliru besar, keliru besar. Ku anfusakum wa ahlikum. Nah, wow di sini tadarruj, ya, artinya siapa duluan, kemudian siapa duluan. Kita dulu, kemudian anak istri. Kama yattaduna bit-tabibi idza ihtama. Ini dikiaskan dengan dokter. Dokter kan urusan dunia, ya. Dikiaskan dengan tabib, dokter. Kalau dokter mencontohkan begini-begini kan akan diikuti. Gitu. Aktsara min iktidaihim biqaulihi idza wasafa. Itu lebih apa istilahnya? Lebih efektif daripada sekedar ucapan. Ucapan tentang surga, ucapan tentang neraka, ucapan tentang adab kubur. Dahsyat ucapannya, tapi yang ngomong tidak nangis. Sebaliknya, ngomongnya biasa saja tapi sambil nangis. Ini kata setan, aktsara min iktidaihim biqaulihi idza wasafa. Akan lebih efektif kalau dia sendiri nyontoin nangis, pura-pura nangis, pura-pura khusyuk. Akan cepat ditiru oleh orang lain, oleh jamaah. Sekali lagi, ini keliru, ini tipuan iblis. Bagaimana kasafnya? Ini kan sudah beberapa kali beli, ya. Talbisnya ini, obatnya ini. Talbisnya ini, obatnya ini. Luar biasa beli, ya. Talbisnya ini, obatnya ini. Nah, sekarang yang terakhir ini obatnya apa? Wa kasfu hadzal talbis annahu law takabbara mutakabbirun, maksudnya bukan sekedar obat, ya. Kasyaf, untuk menyingkap ini keliru, ini salah. Di mana? Ya. Letak salahnya di mana? Mirip dengan waktu itu, ya. Law takabbara mutakabbirun ala ghairihim min jinsihim wa sa'ida fil majlis fawqahu aw qala hasidun anhu syai'an lam yaqta. Dicontohkan, diandaikan ini orang lain. Gimana kalau orang lain? Taruhlah kita tahu, misalnya, ya. Misalnya kita tahu si fulan ini pura-pura khusyuk, si fulan ini pura-pura menangis. Tentu kita tidak mau, ya. Nah, Islam itu dibangun di atas kejujuran. Maka yahmilu hadzal din, yang akan membawa menyampaikan risalah agama ini di setiap generasi, itu orang-orang yang jujur, orang-orang yang siqah, orang-orang yang terpercaya, yang dari mereka akhirnya ketahuan, oh ini dai, oh ini palsu, oh ini maudhu. Yang sahih ini
Jadi betul-betul Islam itu dibangun di atas kejujuran. Beda dengan agama lain, dibangun di atas kebohongan. Ya Nasara misalnya, kebohongan yang luar biasa, yang dengan kebohongan itu langit hampir runtuh, bumi hampir belah, gunung hampir meledak, gara-gara kebohongan itu. Anda'au lirrahmani walada, bahwa Allah punya anak. Ketika muncul kebohongan pertama kali, kan dulu-dulu belum ada. Sebelum Nabi Isa diangkat, kata mereka disalib, ya, belum ada. Orang yang mengatakan Allah punya anak, Tuhan punya anak, belum ada. Nah, itu hari pertama. Pertama kali ada orang mengatakan Allah punya anak, ini kebohongan yang luar biasa. Langit hampir-hampir runtuh, bumi, gunung, ya, emosi mereka membela kesucian Allah. Bagaimana Allah dikatakan punya anak, padahal jelas lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Nah, kemudian beliau membawakan kisah yang kemarin kita bahas, seorang alim besar, Ayyub As-Sikhtiyani. Ayyub As-Sikhtiyani. Saya bacakan. وقد كان أيوب السختياني إذا حدث بحديث. Ayyub As-Sikhtiyani apabila menyampaikan satu hadis atau menyampaikan satu ilmu, berceramah, fariqa, lalu menjadi lembut hatinya, menangis, famasaha wajhahu, maka beliau mengusap wajahnya dan mengatakan apa? Mari. Iya, flu, pilek, ma asyadd az-zuqa. Flu itu, pilek itu enggak enak, ya, menyiksa gitu. Padahal beliau tidak pilek, tidak flu, karena memang menangis. Ucapan yang beliau sampaikan betul-betul menyentuh hati beliau sendiri, maka menangis beliau. Nggak tertahan, beliau mengatakan ma asyadd az-zuqa. Flu itu, pilek itu nggak enak, padahal tidak pilek. Bohong kan? Bohong beliau? Tidak. Emang pilek nggak enak? Iya kan? Siapa bilang pilek enak? Ya, kan saya bilang, kan nggak bilang begitu. Berarti tidak bohong. Karena memang bohong itu harus dihindari. Apa istilahnya? Tauriyah. Sepertinya bohong padahal tidak bohong. Sebagaimana Nabi Ibrahim 3 kali seumur hidup. Rasulullah Muhammad SAW belum pernah sekalipun, meskipun tauriyah, Rasulullah SAW belum pernah. Nabi Ibrahim 3 kali. Salah satunya mengatakan ini saudaraku, padahal istri. Maksud beliau saudara sesama muslim, saudara seiman, orang yang sama-sama iman, sama-sama muslim kan saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Nah, ini dia, untuk menjaga keikhlasan itu jangan sampai ada riya, ya.
Maka para ulama itu tahu surat sekian, sekian, surat sekian, hadis Bukhari nomor, tahu, hafal, tapi nggak disebutkan. Ya, tidak disebutkan, tidak memamerkan, hafalannya kuat, surat sekian, sekian, hadis nomor sekian, pojok kiri atas. Ya. Para ulama tahu, tapi nggak memamerkan, udah biasa aja, gitu. Antum boleh tanya para asatidzah yang hampir setiap tahun duduk di hadapan Syekh Hasan, Syekh Musa Nasr, Syekh Masun Hasan Saman, Syekh Salim bin Eid Al-Hilali. Belakangan beliau jarang, ya. Seingat saya dan seingat para asatidzah, tidak pernah beliau berbicara tentang ruwatul hadis. Tidak pernah beliau berbicara, ya, dari fulan, padahal beliau ahlul hadis, ya. Murid ahlul hadis, gurunya kan luar biasa, ahlul hadis, tentu tahu, tapi nggak ada. Ya udah, baca aja matannya, karena beliau tahu nih di hadapan beliau ini siapa. Ya, jangan mubazir ilmu, sebut aja matannya, dibahas matannya, sanadnya nggak dibaca. Ya. Dan begitulah para ulama, tidak memamerkan ilmu. Jadi yang disampaikan yang perlu disampaikan, yang nggak perlu sudah. Kecuali memang majelis hadis, anfulan, lalu dibetulkan oleh gurunya, ya tentu lain lagi. Dan itu tidak di depan halayak, ya, hanya beberapa saja. Dan saya ingat kalau tidak salah Syekh Salim, ya, Syekh Muhammad pernah juga itu. Kita yakin beliau menangis, tapi diam, berapa sibuk apa gitu. Kami yakin menangis. Kalau ngomong kan kelihatan menangisnya, maka diam, tidak memamerkan tangisannya, gitu. Tidak seperti sebagian kita, justru malah dipamerkan itu tangisannya. Wa ba'da hadza fal a'malu binniyat. Untuk memperkuat tentang haramnya riya, bahayanya riya, lihat bahwa al-a'malu binniyat, amal itu tergantung niatnya. Masih ingat pelajaran awal, niat ada berapa? Ada niyatul amal, ada niyatul ma'mul. Ada niyatul amal, ada niyatul ma'mul. Ada niat mau sholat apa, mau puasa apa. Kan sholat macam-macam, puasa macam-macam. Apa Senin Kamis, apa puasa Arafah, apa nama hari di bulan Syawal, sholat apa duha, apa tahiyatul masjid, apa qobliyah, apa ba'diyah. Satu lagi, amal yang kita lakukan untuk siapa? Dua-duanya niat. Dua-duanya niat. Kalau amal yang kita lakukan karena Allah, Rasulullah mencontohkan apa? Hijrah. Yang beliau contohkan hijrah, bukan ibadah mahdhah. Hijrah bukan ibadah mahdhah, ya kan? Beda dengan wudu, sholat, azan, qomat, tayamum, mandi junub, tawaf, sa'i, itu ibadah mahdhah. Yang beliau contohkan hijrah. Nah, hijrah yang ibadah ghairu mahdhah tetap harus dengan ikhlas, ada niat di situ. Man kanat hijratuhu ila Allah war Rasul
Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, barang siapa hijrahnya karena dunia dan karena wanita, lihat. Padahal ibadah makdo. Di mana ghairu makdo? Sholat, wudu, baca Al-Quran. Ini ibadah makdo. Lebih tidak pantas lagi dilakukan bukan karena Allah. Ya. Nah, masuk. Silakan azan dulu. Wassalamualaikum ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.